tentang gimana caranya kita punya keberanian dan kemantapan azam buat mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Kalau kita analogiin tuh kayak misalnya seorang cewek lagi mau pulang ke Bandung dari luar kota nih. Terus dia pesan mobil rental dengan drivernya, gak kenal dengan drivernya. Tiba-tiba driver itu datang, terus penampilan drivernya kayak serem gitu. Si ceweknya gak kenal, penampilan drivernya agak serem, terus secara gayanya juga drivernya orangnya kayak menakutkan gitu. Pasti si cewek ini juga gak akan nyaman untuk bisa pakai mobil itu dengan driver itu pulang dari misalnya sebutlah dari Jakarta ke Bandung atau dari Pangandaran ke Bandung pakai mobil rental dengan driver kayak gitu malam hari, pasti nggak nyaman. Kalau dia bisa milih pasti dia akan ganti. Kalau dia udah terlanjur dan terpaksa harus naik, di belakang duduknya juga nggak akan tidur semalaman. Nanti kalau berhenti di jalan gimana, nanti kalau ini gimana, minimal kalau nyetirnya ugal-ugalan kayak gimana, kalau dia misalnya marah sama mobil lain di jalan kayak gimana, nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Dia menyerahkan waktunya, hidupnya malam itu untuk di jalan dari Pangandaran ke Bandung, karena dia nggak kenal sama driver itu. Dia belum tahu driver itu kayak gimana orangnya. Beda kondisinya kalau misalnya dia rental mobil temennya, yang ngedrive-nya temannya sendiri yang jadi driver. Yang dia kenal dia nyetirnya smooth, nyaman, gak emosional, gak suka ngebut, terus safety banget, orangnya amanah juga, udah lama kenal sama dia. Pasti dengan tenang dia akan ikut mobil itu dan duduk di belakang tidur sampai ke Bandung. Artinya di sini masalahnya adalah kenal dengan tidak kenal, sehingga kita jadi trust atau enggak. Ke Allah juga kayak gitu. Kalau kita nggak kenal kebesaran Allah, nggak tahu track record bahwa Allah itu udah sering banget ngebuktiin orang yang berani mengambil resiko dengan nama Allah, Allah pasti bantu. Allah kalau misalnya iman seseorang itu ajaib, pasti Allah ngasih banyak keajaiban. Kalau imannya biasa-biasa aja, Allah kasih hal-hal yang biasa. Kalau dia nggak tahu pembuktian kayak gini, nggak ngelihat kebesaran Allah dalam banyak cerita-cerita orang lain, mungkin dia jadi agak-agak ragu untuk bisa mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Untuk itulah kita butuh tajdidul iman, memperbaharui iman. Kita dengar cerita-cerita orang gimana Allah ngasih rezeki kepada dia. Kita baca kisah-kisah di zaman dahulu. Kita lihat ayat-ayat kebesaran Allah, gimana Allah memberi rezeki kepada makhluk, gimana Allah memberikan takdir kepada makhluk. Makin banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang kita perhatikan, semakin kita muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar. Itu yang tadi saya baca di sholat Isya, ayat ketika Nabi Uzair mencari tahu tentang kebesaran Allah saat beliau mengunjungi sebuah negeri yang sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi dibangun, hancur sehancur-hancurnya. Terus Nabi Uzair bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan negeri kayak gini? Dan waktu itu Nabi Uzair lagi jalan ke negeri itu ngelewatin pakai keledai, terus beliau bawa kayak semacam kue atau roti dengan susu. Keledai, roti, susu, jalan. Ketika ngelihat negeri yang sudah hancur-hancurnya, sudah binasa sekian puluh tahun, gak mungkin lagi dibangkitkan negeri itu, tiba-tiba Uzair bertanya, gimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat Uzair mengantuk, beliau tidur dan mengikat keledainya di sebuah tempat dan meletakkan susu dan kuenya di sebelah beliau tidur. Ternyata Allah menidurkan Uzair selama 100 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu sekitar 300 tahun sekian, kalau Uzair 100 tahun, 1 abad. Tadi ketika Uzair pergi meninggalkan negerinya untuk sampai ke negeri tersebut, dia tuh meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pembantunya. Nah kemudian Uzair pun berangkat dan tertidur di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun Uzair
bangkit dari tidurnya, Allah bangunkan. Pas dibangunkan datang malaikat. Malaikat bertanya kepada Uzair, "Kam labis? Berapa lama kamu tidur di sini?" Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur di sini sehari atau setengah hari. Rasanya kayak setengah hari doang tidurnya, tapi enak gitu badannya, kayak tidur pulas seharian. Terus malaikat itu mengatakan, "Enggak. Kamu tidur di sini selama mi'ata am, 100 tahun." Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang, sudah tidak ada lagi daging, kulit, benar-benar udah jadi tulang. Seperti bangkai tulang hewan yang ada di tengah padang pasir, udah habis 100 tahun. Tapi coba kamu lihat makanan kamu masih seperti baru ditinggalkan tadi dan masih hangat. Jadi kayak roti gitu, baru ditaruh, itu kayak baru naruh beberapa menit yang lalu, masih hangat, rotinya masih lembut, belum kering sama sekali. Jadi Allah kasih dua kondisi yang berbeda dengan waktu yang sama. Yang satu 100 tahun sudah jadi tulang belulang, yang satu yang harusnya nggak usah tunggu 100 tahun, sehari juga basi kan. Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih, lemah, mungkin lama-lama mati dan gak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur, lama-lama keluar ulat dan habis gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi masih hangat. Yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang, malah sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat ini kemudian menyebut nama Allah, tiba-tiba tulang belulang keledai itu disatukan lagi, dirangkaikan lagi, kemudian dagingnya membalut tulang, lalu kulitnya membalut daging. Tiba-tiba keledai itu kayak apa ya? Kayak rewind gitu ya, kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba dia jadi hidup. Dan ini nggak pakai aplikasi loh. Benar-benar nyata gitu. Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi. Dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan saat sebelum beliau tidur. Disinilah Uzair mengatakan, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Sekarang saya mengerti, Allah itu emang maha kuasa atas apapun juga, bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa. Nah, tajdid iman. Kalau cara Nabi Uzair mentajdid iman dengan hal-hal yang kayak gini, karena beliau imannya ajaib. Makanya dikasihlah mujizat-mujizat yang di atas nalar kita. Kalau kita bisa mentajdid iman dengan dengar cerita-cerita orang. Dengar cerita-cerita orang yang pernah merasakan keajaiban dalam rezeki, keajaiban dalam kehidupan, keajaiban dalam pemberian Allah, keajaiban dalam jodoh, itu banyak banget. Dan cerita-cerita kayak gitu harusnya menguatkan azam kita untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidup. Saya secara pribadi itu yang selalu saya coba recharge ke diri saya untuk berani mengambil hal-hal yang memang mungkin gak besar-besar amat, tapi buat saya itu juga butuh keberanian untuk melakukannya. Karena apa? Karena banyak mendengar kisah-kisah baik yang pernah terjadi atau yang sekarang sedang terjadi di antara teman-teman kita. Gak jauh dari ayat itu, hanya berselang satu ayat, bahkan gak berselang setelah ayat itu, ada lagi kisah Nabi Ibrahim juga sama, pengen menguatkan iman. Jadi tiba-tiba Nabi Ibrahim bertanya, "Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, gimana? Coba tunjukkan ke saya cara engkau menghidupkan yang udah mati itu gimana, biar yakin dengan hari kebangkitan. Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya udah beriman, cuman pengen mantap nih. Tajdid, perbaharuan, recharge. Saya pengen lebih mantap ya Allah, coba tunjukin ke saya gimana cara ngidupin yang mati. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potong kecil, sembelih, taruh di 4 penjuru bukit yang berbeda-beda. Udah mati, udah dipotong-potong kecil, dicincang-cincang, bisa jadi sate, itu ditaruh di bukit-bukit yang berbeda. Sekarang wahai Ibrahim, tepuk tangan kamu dan panggil dengan nama Allah. Burung itu datang dalam keadaan utuh, tidak ada satu goresan luka pun di tubuh burung tersebut. Baru Ibrahim mengatakan, Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ini cara para nabi juga mentajdid iman, teman-teman. Memperbaharui iman. Bagaimana cara kita? Tadi, lihat kebesaran Allah di langit, lihat kebesaran Allah di bumi, baca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmiah, lihat di sekitar kita, dengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita. Maka kita makin yakin, gak usah khawatir kalau gambling dengan Allah. Asalkan kita ikhtiarnya halal,
Allah nggak bakalan ngecewain kita. Kemarin ada seorang ustadz cerita ke saya, waktu saya ke Kalimantan, ke Balikpapan. Beliau tinggal di Balikpapan. Terus tiba-tiba dapat, beliau cerita ini setelah beliau dengar YouTube saya yang dulu saya tuh kesasar dari Bandung ke Indramayu, terus ke Cirebon, terus balik ke Bandung kan, yang Tepuguh tuh nggak jelas gitu kan, muter setengah Jawa Barat. Hanya pengen ngasih rezeki kepada orang yang jualan pal gentong di Cirebon. Beliau juga cerita, Ustadz saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu, itu benar banget. Saya di Balikpapan, tiba-tiba teman saya ngajak saya untuk ada acara kayak seminar gitu, nemenin dia yang seminar, saya emang enggak. Nemenin dia ke Jogja. Nginep di hotel, karena dia temannya lagi ikut seminar, dia bingung kan mau ngapain. Tiba-tiba lagi habis sarapan itu, saya ngerasa kayak stroke gitu Ustadz. Setengah tubuh saya tuh kayak nggak bisa digerakin, terus panas dingin, terus jantung saya tuh detak kencang, darah saya tuh kayak berpacu luar biasa gitu, kayak naik darah tinggi gitu. Terus dia pikir astagfirullah nih, jangan-jangan saya meninggal, nggak keren banget sih meninggalnya di kampung orang gitu. Dia takut karena meninggalnya jauh dari keluarga, nggak di Balikpapan, takut. Beberapa menit dia diam gitu, terus bertahap perlahan kemudian normal lagi. Cuman dia kaget takut, akhirnya dia pun lari ke apotek. Bawa dompet, pergi ke apotek, beli obat ditensi, terus beli obat kayak gitu di apotek. Setelah selesai itu dia pulang pesen taksi online gitu, pakai pulsa dia yang ada di handphone, pesen, naik taksi online pulang lagi ke hotel. Di tengah jalan dia ingat dompet saya ternyata nggak ada, cari-cari nggak ada, nggak di jok nggak ada. Terus nanya ke tukang taksi, kamu bawa dompet saya nggak? Ya nggak mungkin dibawa gitu, pokoknya nggak ada gitu ya. Nggak lucu. Terus ternyata komennya yang lucu. Terus dia nyari-nyari nggak nemu. Dia bilang, Pak boleh nggak saya balik lagi ke sana? Sampai di hotel dia order lagi, balik lagi ke apotek. Sampai di apotek ternyata kata apotekernya, ada Pak, tadi saya nemu dompet Bapak, cuman dibawa sama security. Saya kasih ke security, dibawa. Pergilah ke security, ke pos satpam. Ternyata pos satpamnya lagi jemput anaknya. Nunggulah dia beberapa jam sambil satpamnya jemput anaknya, ditelepon karena udah ganti seat. Terus telepon, satpamnya datang. Pas datang akhirnya dia karena merasa ini di sini ada dompet, ada duit, ada ATM, ada SIM, ada KTP. Pokoknya banyak kartu berharga. Dia ngerasa satpam ini berjasa buat dia. Dikasihlah entah 100.000 entah 200.000. Satpam ini mengatakan, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, saya baru aja tadi kepikiran pengen bayar sekolah anak saya, tapi belum dapat pinjaman, makanya tadi saya lama ngejemput tuh nyari pinjaman dan belum dapat. Makasih ya Pak, ini dapat 100.000 itu untuk bayar sekolah anaknya. Baru beliau sadar, benar ya, ujuk-ujuk teman saya ngajak saya nemenin dia seminar ke Jogja, terus habis sarapan di hotel, tiba-tiba saya stroke supaya saya datang ke apotek. Di apotek itu tiba-tiba dompet saya ketinggalan, saya balik lagi ternyata dompet udah dipegang security, sehingga saya merasa berjasa, saya kasihlah dia 100.000. Tapi jauh-jauh untuk ngasih 100.000 kepada seorang hamba Allah yang Allah pengen ngasih rezeki buat dia. Ini rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gak harus selalu bentuknya sedekah, hadiah, bisa juga bentuknya yang profit, keuntungan dari usaha-usaha kita yang gak nyangka ternyata keuntungannya lebih daripada yang kita pernah bayangin. Ini artinya teman-teman, cerita-cerita kayak gini harusnya nambah yakin kita kalau kita ngambil keputusan besar, sebesar apapun Allah lebih besar. Sebesar apapun resiko yang kita ambil dalam sebuah keputusan, Allah lebih besar. Bukankah kalimatnya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi kalau tidak ada yang lebih besar daripada Allah, berarti semua kecil. Kalau di hadapan Allah, besar di hadapan kita tapi kecil di hadapan Allah. Semua keputusan kita, semua resiko kita, semua bahaya yang kita takuti, semuanya saghir indallah, kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah akbar dan ala kulli syai'in qadir. Gak ada yang Allah gak bisa. Cuman untuk bisa punya keberanian kayak gini, kita terus recas, mentajdid iman kita dengan dengar nasihat-nasihat orang, dengar cerita-cerita orang kayak gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan
dari sekarang kita coba lebih sering mencas iman kita lewat motivasi taklim, lewat bacaan, lewat cerita-cerita teman kita, hal-hal yang ajaib dalam hidup dia. Suatu saat kalau memang kita harus mengambil sebuah keputusan besar, maka kita sudah punya kemantapan hati, sudah yakin sama Allah. Dan keyakinan kita yang dalam itu, itulah modal paling penting kita dalam mengambil keputusan besar. Bukan misalnya nih, mau ninggalin kerjaan, udah nabung dulu sekian ratus juta, biar nanti kalau lagi oleng masih ada simpanan uang. Bukan itu modal yang nomor satu, walaupun itu penting. Tapi bukan itu nomor satu. Nomor satu adalah yakin kepada Allah. Karena makin kita yakin kepada Allah, Allah juga makin ngebuktiin kebenaran dari keyakinan kita. Kalau kita ragu-ragu dikit, Allah ngebuktinya juga sesuai dengan zon prasangka kita kepada Allah. Kalau buat saya pribadi, saya terus ngelatih yang kayak gini-gini. Pokoknya kalau sama Allah mah gak usah khawatir lah. Yang penting ikhtiar. Dan ikhtiar itu bagian dari tawakal. Ikhtiar itu bukan berbeda ya, bukan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Karena kalau orang yang tidak tawakal pasti ikhtiarnya melenceng. Kalau dia ikhtiarnya gak melenceng, masih fisabilillah, masih sesuai dengan syariat, koridor, on the track, berarti dia masih tawakal sama Allah, masih berserah. Begitu ikhtiarnya udah keluar dari tracknya Allah, berarti dia udah gak yakin dan gak berserah lagi kepada Allah. Jadi ikhtiar, doa, bagian dari tawakal. Ikhtiar, doa, pasrah, itu bagian dari tawakal. Jadi bukan tawakal dan ikhtiar, bukan. Ikhtiar bagian dari tawakal. Insya Allah ini bisa menjadi motivasi buat kita dalam mengambil keputusan-keputusan hidup kita. Walaupun mungkin awalnya emang agak berat, awalnya mungkin agak menyedihkan, awalnya mungkin agak sedikit terbeban, tapi beban itu sedikit demi sedikit akan Allah ringankan. Dan setelah kita sampai kepada janji Allah untuk menolong kita, malah nanti kita akan mengatakan bersyukur dulu saya berani mengambil keputusan itu. Tapi iman kita harus stabil ya, jangan 2 hari, seminggu, sebulan kemudian kita mulai suudzon sama Allah, yang tadinya Allah udah mau nolong kita gak jadi, gara-gara apa? Udah pundung. Allah udah nurunin nih keajaiban dalam hidup kita, pelan-pelan turun ke bumi. Dan itu juga butuh waktu gitu ya. Kenapa butuh waktu kok gak segera? Karena Allah pengen ngelihat kesabaran kita, pengen ngelihat ketahanan iman kita. Pas udah mau sampai, kita pundung. Naik lagi tuh bantuan kepada Allah. Ya Allah, dia udah pundung gak jadi. Di cancel kan sama kita. Nah terus saja, jangan ada batasnya. Yakin sama Allah mah gak ada batas. Kalau sabar kepada manusia ada batasnya, tapi sabar kepada Allah gak ada batasnya. Sabar kepada manusia ada batasnya, tapi sabar ke Allah gak ada batasnya. Maka mudah-mudahan kita terus husnuzon sama Allah, terus yakin sama Allah, dan ngambil keputusan-keputusan hidup kita. Masing-masing punya hajat, punya masalah, dan Allah akan menolong kita. La'allahu khair, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ngerasa sendiri, jangan berputus asa, jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita.